bagaimana kita mendapatkan guardian angel itu nih teman-teman. Jadi istilahnya teman-teman nggak repot-repot lagi cari referensi, cari koneksi untuk bisa mendapatkan calon-calon prospek yang luar biasa. Ya, kali ini Mbak Rinta akan sharing tentang guardian angel. Silakan Mbak Rinta. Oke, makasih Mbak Mila. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Semangat benar ya. Semangat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya aku ucapkan dulu terima kasih buat Pak Ustadz Zulhamdi dan juga beserta dengan timnya yang sudah kasih kesempatan untuk aku untuk sharing pagi ini tentang Guardian Angel. Sebenarnya sih aku agak-agak malu ya karena tahun ini nih produksi belum melejit seperti tahun kemarin atau tahun 2020 atau 2019 gitu, karena memang ya karena suatu dan lain hal gitu, jadi agak-agak tersendat kayak gitu. Tapi insya Allah minggu ini nih akan ada closingan dari Guardian Angel juga kayak gitu. Doain ya teman-teman supaya lancar kayak gitu. Nah, kita nggak usah lama-lama, aku izin untuk share screen. Udah kelihatan ya? Udah Mbak. Udah, oke. Nah, jadi ketutup. Kenapa ini nggak bisa di-minimize ya? Oke, jadi ini ambil positif, buang negatif. Jadi Mbak Rinta, kembali lagi. Mbak Rinta ya, pakai itu ya, pakai iPad ya? Iya. Oh iya, kalau pakai iPad wajahnya jadi hilang, ada slide-nya doang. Oh sebentar, ini ada. Wajahnya nggak kelihatan karena pakai iPad. Ya kalau wajahnya pakai handphone bisa nggak bikin dua? Bisa nih, aku udah. Ntar dulu ya. Sebentar, kita spotlight yang itu dulu, yang satu lagi. Yang handphone. Yang handphone. Oke, udah, siap, yuk. Silakan. Sorry. Udah ya? Udah, ya. Audionya enggak kan? Oke. Silakan lanjut. Suaranya nggak double kan ya? Enggak, ya aman. Ya, udah. Oke, teman-teman. Jadi ini ambil positif, buang negatif ya teman-teman. Kembali lagi, kalau menurut aku Guardian Angel ini adalah enlarge our business kayak gitu. Jadi ini ekspansi our business yang benar-benar nggak pakai keringat kalau menurut aku. Nggak pakai keringat, nggak pakai capek, dan nggak pakai tipu-tipu kalau menurut aku ya. Karena apa? Karena semuanya itu nanti kita udah di-provide sama nasabah kita kayak gitu. Jadi aku sih biarpun ada yang bilang Guardian Angel udah nggak mempan lagi nih sekarang, bagi aku Guardian Angel ini masih tetap juara kayak gitu. Untuk apa? Untuk kita cari referensi, untuk kita cari nasabah, maupun untuk kita ngerekrut kayak gitu. Memang sih di tim aku sendiri aku ada ngerekrut Guardian Angel itu yang dulunya dia itu nasabah Guardian Angel dari nasabah aku kayak gitu. Tapi ya dia nggak jalan kayak gitu ya. Cuma memang maksud aku ya ini ada potensi lah, kalau jalan nggak jalan itu kembali lagi ke orangnya ya, bukan karena toolsnya kayak gitu, kembali lagi ke orangnya. Nah terus kayak gimana sih Guardian Angel itu? Nah ini kenapa dia nggak mau dipencet? Nah ini dia. Apa sih Guardian Angel Form itu? Jadi teman-teman udah tahu ya formnya tuh seperti apa. Aku udah pernah bikin, terus aku submit ke grup RIS, terus ada perbaikan sedikit dan ada revisi, dan sekarang itu jauh lebih simpel dan itu bisa dipakai. Artinya kembali lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pakai itu dengan logo di atasnya itu diganti misalnya tim teman-teman kayak gitu, misalnya contoh kayak timnya Pak Zul gitu, misalnya ini unitnya Zul Hamdi kayak gitu ya, silakan kayak gitu. Tapi kalau aku sampai sejauh ini aku masih pakai yang dari RIS kayak gitu. Nah itu aku print aja,
aku print atau aku fotokopi, aku perbanyak. Jadi di dalam map aku untuk tempur itu, di dalamnya tuh selalu ada guardian angel. Biarpun aku ketemu nasabah baru, nasabah lama, selalu ada guardian angel kayak gitu. Nah, guardian angel form ini fungsinya untuk apa ya? Fungsinya tadi balik lagi untuk kita ngedapetin yang namanya referensi kayak gitu. Untuk kita ngedapetin referensi. Jadi semua nasabah aku yang aku closing itu semua mereka udah tahu bahwa pada akhir nanti aku nyerahin polis itu pasti mereka harus dan wajib ngisi yang namanya guardian angel form itu. Nah, kedua, guardian angel form itu untuk siapa sih sebenarnya? Jadi guardian angel form ini sebenarnya bukan untuk kita loh teman-teman. Kalau nanti ya setelah di slide berikutnya, teman-teman akan baca, teman-teman akan lihat bagaimana caranya aku mengencourage nasabah untuk kasih yang namanya referensi. Tapi itu ujungnya bukan untuk kita. Kan kadang-kadang nasabah suka gini ya, lu nanti ngubung-ngubungin temen gue, lu ntar ngubung-ngubungin saudara gue, ngubung-ngubungin keluarga gue, mereka kadang-kadang suka terganggu gitu. Nah, kita jelasin, kenapa sih kamu tuh harus submit guardian angel? Kenapa gitu? Itu kita jelasin. Nah, begitu kita jelasin, dia malahan berpikir gini, oh berarti guardian angel form itu penting banget ya. Ada salah satu nasabah aku yang tahun 2019 buka polis itu, dia buka 3 orang. Jadi satu keluarga tuh 3 suami istri sama anaknya 1. Teman-teman tahu nggak, aku dapat guardian angel dari si bapak ini itu 18. Karena dia berpikir gini, wah nanti kalau yang ini nggak bisa mbak, ini yang ini nggak bisa mbak, dan sampai hari ini 18 itu belum selesai aku kerjain kayak gitu. Tapi udah yang kalau aku nggak salah udah 10 apa 11 itu udah aku kerjain gitu. Tapi yang sisanya itu belum aku kerjain saking banyaknya. Jadi dia tuh karena dia ngerasa gini, gila ini guardian angel sebenarnya awalnya sih dia berpikir itu untuk aku karena apa, itu cara halus aku minta referensi, tapi begitu aku ceritain, begitu aku kasih tahu, Pak ini bukan untuk kita, bukan untuk saya loh Pak, bukan untuk Allianz, ini untuk Bapak. Karena apa? Karena guardian angel ini yang nanti fungsinya untuk apa, untuk kalau misalnya kalau sampai terjadi musibah sama Bapak dengan keluarga, terus nggak ada orang yang ngurus, nah mereka itulah yang akan jadi alarm buat saya nggak akan kerja Pak selama belum ada terjadi yang namanya info bahwa terjadi musibah, terjadi sakit, apapun apa namanya kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi itu emang benar-benar kita kembaliin lagi, kita balik lagi, kita buka mindset dia, mindset nasabah bahwa bahwa guardian angel itu bukan untuk kita, bukan untuk agent. Guardian angel form itu untuk nasabah. Jadi jangan sampai nasabah berpikir bahwa guardian angel form itu untuk kita kayak gitu. Jangan sampai berpikir seperti itu. Nah, nanti aku ceritain deh kayak gimana, aku sharingin kayak gimana cara kita ngomongnya ya. Terus kapan sih minta nasabah isi guardian angel? Nah, jadi waktu yang paling tepat nasabah isi guardian angel form itu adalah pada saat kita menyerahkan polis pertama kali. Itu. Nah, makanya teman-teman aku biasanya gini nih, kan mereka biasanya suka tanya nih, Rin, polis sudah jadi belum gitu, atau enggak Rin, polis jadi berapa lama gitu. Terus kalau elektronik kan 2 kali 24 jam paling lama udah jadi polis, benar nggak teman-teman? Udah pasti dikirimin sama Allianz. Tapi ikhtisar polisnya itu kan makan waktu ya kan, bisa jadi 2 minggu, bisa jadi 3 minggu, tergantung dengan tergantung dengan banyaknya antrian di kantor pusat ya kan. Nah, jadi aku bilang ke mereka, kalau misalnya yang elektronik, aku bilang 2 kali 24 jam kamu akan terima polis kayak gitu. Karena apa? Karena akan dikirim ke email kamu. Tapi kalau ikhtisar polis ya kamu belum terima, sementara ikhtisar polis itulah nanti yang akan kita pakai untuk apa? Untuk ngeklaim, benar nggak? Kalau kita pakai buku yang offline, yang kalau yang bukan digital kan pakai yang buku tebel tuh. Kalau yang untuk ngeklaim kan pakai yang buku tipis itu kan, yang ikhtisar polis itu kan yang harus dikembaliin lagi ke Allianz kayak gitu. Nah, disitulah aku bilang sama mereka, terus jangan lupa ya siapin 3 nama untuk guardian angel gitu. Nah, apa sih guardian angel untuk apa kayak gitu ya, nanti pokoknya gue jelasin kayak gitu. Nah, nanti aku jelasin nih ke teman-teman guardian angel itu apa sih, seperti apa, terus bagaimana kita menyusun redaksionalnya supaya nasabah itu ngomongnya juga nggak asal-asalan. Jadi emang ini kita guide benar-benar sesuai dengan kemauan kita kayak gitu. Tapi nasabah nggak merasa bahwa itu kita atur gitu, jadi nggak ngerasa kayak gitu ya. Nah terus, ini salah satu contohnya nih teman-teman, ini adalah
guardian angel yang aku terima dari salah satu nasabah aku yang aku closing Januari ya, awal Januari kemarin tuh aku closing. Nah, ini sebenarnya ini sebenarnya dari satu keluarga. Jadi saat itu dia buka polis ada 6 polis, ada 6 polis. Tapi aku bilang sama mereka, guardian angel itu per polis, bukan per nama tertanggung. Jadi inilah jadinya aku dapat 6 guardian angel dalam satu keluarga. Karena kan 6 polis adanya. 6 kali 3, 18. Nah, ini 18 aku udah nggak perlu nyari kemana-mana. Jadi aku udah diisiin sama dia, terus aku tinggal hubungin satu-satu nih, kayak gitu. Nah, aku mau cerita nih teman-teman, gimana sih caranya supaya nasabah mau nih ngisi si guardian angel form-nya ini gitu. Nah, ini teman-teman lihat ya di bawahnya tuh ada tanda tangan nasabah. Ini tanda tangan nasabah aku nih. Tanda tangan nasabah aku, kenapa dia bisa tanda tangan? Karena memang aku yang nyuruh. Aku bilang sama nasabah, "Mbak, ini harus ditanda tangan ya, karena ini surat resmi," aku bilang gitu. Karena ini resmi. Resmi dari mana? Ya resmi dari tim kita kan, dari race kayak gitu kan. Resmi bahwa ini nanti akan kita follow up kayak gitu, dan ini sebagai bukti bahwa ini benar loh memang tulisannya Mbak Vivin bukan tulisan aku. Jadi nanti teman-temannya Mbak Vivin siapapun yang akan aku temuin dia ngelihat oh ini udah sepengetahuan Vivin yang nulis nama-nama si guardian angel itu. Jadi mereka tinggal terima penjelasan dari aku sama mereka tinggal tanda tangan kayak gitu. Nah, di bagian yang ini aku bilang, biasanya gini teman-teman, nasabah itu biasanya nggak mau langsung kasih nomor telepon. Dia hanya mau kasih nama, dia mau kasih alamat. Benar nggak? Ada yang udah pernah minta referensi ke nasabah, terus nasabahnya nggak mau kasih nomor telepon, tapi dia ngasih nama. Oh, ada tuh temen gue ada tuh yang mau tuh namanya Pak Agus misalnya, atau enggak temen gue ada tuh yang mau tuh namanya Pak Ali gitu. Tapi kita nggak dikasih nomor teleponnya. Ya nanti gue yang hubungin Pak Alinya ya gitu. Untuk apa kayak gitu. Yang penting itu kan adalah nomor HP-nya si guardian angel ini ya kan. Kita nggak butuh namanya, mau namanya siapa juga kita ya terserah deh kayak gitu. Tapi yang kita butuh itu adalah nomor handphonenya. Jadi aku bilang nih misalnya ya, aku boleh nggak aku interaksi sama salah satu ada yang mau jadi volunteer, jadi supaya tahu mungkin Pak Ali sibuk Pak? Oke, Pak Ali ya, ceritanya Pak Ali jadi nasabah aku nih ya Pak Ali. Jadi ya, siap. Aku udah serahin polis ke Pak Ali, terus aku bilang nih sama Pak Ali, ini seperti yang pernah aku infoin ke Pak Ali di waktu kita closing ya Pak Ali. Jadi ini adalah guardian angel form yang harus Pak Ali isi. Nah, ini ada 3 nama nih Pak Ali yang harus Pak Ali isi. Nggak boleh anggota keluarga serumah, nggak boleh keluarga dekat, nggak boleh suami, nggak boleh istri, nggak boleh anak kayak gitu. Jadi ini memang benar-benar harus orang lain. Akan lebih baik Pak Ali kan aku tahu nih Pak Ali di sini sebagai entrepreneur kan. Nah, akan lebih baik Pak Ali kalau misalnya yang Pak Ali isi itu adalah orang-orang yang ada di satu komunitas sama Pak Ali, atau satu lingkungan kerja sama Pak Ali, atau mungkin rekan bisnis Pak Ali. Karena apa? Karena mereka pasti tahu Pak Ali bergerak kemana, hari ini Pak Ali kemana, nanti siang Pak Ali kemana. Nah, itu mereka pasti tahu. Benar nggak Pak Ali? Nah, jadi ini Pak Ali tolong isi namanya, ada 3 nama. Nah, terus Pak Ali isi nomor handphonenya. Nah, terus Pak Ali biasanya ngomong gini nih, kenapa harus diisi sekarang nomor handphonenya kayak gitu, ya kan? Terus iya Pak Ali harus isi sekarang. Tapi Pak Ali jangan khawatir. Aku nggak akan hubungin teman-temannya Pak Ali ini sebelum Pak Ali kasih tahu dulu ke mereka bahwa aku akan menghubungi mereka. Kayak gitu. Jadi Pak Ali hubungi dulu mereka bahwa aku ini adalah Rinta dari Allianz, dan aku akan menghubungi Bu Mirna, aku akan menghubungi mungkin Pak Dede, aku akan menghubungi mungkin Mbak Mila kayak gitu, yang sesuai dengan nama yang ada di Guardian Angel ini kayak gitu. Nah, ya jadi Pak Ali harus hubungin mereka, bukan aku yang hubungin. Nanti aku akan kasih redaksionalnya ke Pak Ali, bagaimana caranya Pak Ali ngomong ke mereka supaya mereka mau
acting as guardian angelnya Pak Ali. Kayak gitu. Ya, Oke. sampai sini Pak Ali ada pertanyaan? Nanti kalau misalkan mereka ini buat apa sih pentingnya untuk aku gitu, gimana tuh Mbak? Nah, kan sesuai tadi yang aku bilang ya Pak Ali, jadi aku akan kasih info ke Pak Ali, kenapa sih mereka ditunjuk sama Pak Ali sebagai guardian angel, dan apa sih fungsinya itu buat Pak Ali, dan apa sih fungsinya buat mereka. Kalau mereka itu memang benar-benar ditunjuk Pak Ali karena mereka kan dekat sama Pak Ali, benar nggak Pak Ali? Iya, paham. Nah, jadi di mereka itu cuma sebagai apa ya? Cuma sebagai ya karena kita dekat, kita sahabat, kita berteman, ya nggak ada salahnya dong lu nolongin gue kalau gue kena musibah kayak begitu. Tapi mereka nggak akan menerima manfaat apa-apa dari Pak Ali, dari apa namanya, dari polisnya Pak Ali. Mereka nggak akan menerima manfaat apa-apa. Ya Pak, balasannya cuma ya udah mereka dapat pahala, udah itu aja gitu Pak Ali. Oke. Terus kalau misalnya mereka tanya begini Mbak, kenapa mesti gue yang menunjuk gitu? Nah, kembali lagi nih Pak Ali, kalau misalnya kenapa mereka yang harus ditunjuk, kan yang tahu kedekatannya antara Pak Ali dengan teman-teman Guardian Angel itu Pak Ali. Kenapa Pak Ali nunjuk Pak Zul misalnya? Ya kan? Mungkin Pak Ali karena percaya dengan Pak Zul, mungkin Pak Ali karena tahu bahwa Pak Zul ini care orangnya, makanya nggak salah lah menunjuk Pak Zul sebagai salah satu Guardian Angelnya Pak Ali. Benar nggak Pak Ali? Siap, betul. Oke. Nah, terus Pak Ali, boleh nggak aku tanya, ini kan ceritanya Pak Ali udah ngisi nih ya. Pak Ali, Mbak Mirna ini, kalau aku boleh tahu, temennya Pak Ali di mana ya? Itu ini berarti ini Kriner temen ya. Saya sih tadinya mau adik, kakak, atau sepupu. Oh ya, kan tadi udah aku info Pak Ali nggak boleh adik, nggak boleh kakak, kayak gitu kan? Mereka kan jauh rumahnya, nggak satu rumah, dan mereka secara bisnis juga bagus, itu nggak bisa Kak. Jadi gini, kenapa nggak boleh adik, nggak boleh kakak Pak Ali? Jadi ada kemungkinan Pak Ali akan pergi bersama-sama mereka. Apalagi kalau mereka saudara kandung, benar nggak Pak Ali? Pasti akan ada satu waktu di mana Pak Ali akan pergi bareng-bareng. Nah, ini kita belajar dari peristiwa yang terjadi tahun 2018. Kalau Pak Ali masih ingat, itu ada kecelakaan di jalan tol Sentul Selatan. Di mobil APV yang isinya satu keluarga semua. Isinya satu keluarga semua, sepupu, itu kan orang Batak ya kalau nggak salah, sepupu, terus kakak beradik, terus sama satu yang outsider itu supirnya doang. Nah, itu kan semua satu mobil meninggal Pak, karena mental kan keluar karena dia mobil terguling. Nah, jadi kayak begitu Pak Ali. Jadi jangan sampai nih kalau misalnya sampai terjadi musibah yang satu keluarga seperti itu, terus akhirnya apa? Orang yang tadinya Pak Ali tunjuk sebagai guardian angel malahan nggak bisa berbuat apa-apa karena mereka ikut dalam musibah itu, kayak gitu. Gitu Pak Ali. Makanya kenapa aku lebih menyarankan jauh lebih baik kalau Pak Ali menunjuk di luar anggota keluarga seperti itu. Kecuali nih Pak Ali, Pak Ali memang sudah tidak ada orang yang bisa Pak Ali percaya, sudah tidak ada teman yang bisa Pak Ali percaya, makanya Pak Ali boleh tunjuk mereka. Tapi itu sih benar-benar apa istilahnya pilihan terakhir. Dan aku yakin nggak mungkin lah di umur-umur kita segini kita 3 orang aja nggak ada gitu kan Pak Ali. Berarti intinya tujuannya memang sesuai dengan guardian angel ini. Memang begitu nggak Pak? Kalau misalkan referensi kita untuk gali mereka untuk jadi nasabah, berarti itu nomor 2 setelah kita memang cari orang yang biar bantu kita pada saat ada kasus gitu ya Mbak ya? Iya, jadi sebenarnya paling terbalik. Justru nomor 1 itu adalah kita buka pasar. Nomor 2, begitu dia nanti jadi nasabah kita ataupun dia jadi agent kita, dia juga tahu nih bahwa apa, oh iya, misal nih kayak Pak Ali Bapak Zul gitu ya misalnya. Pak Zul sebagai guardian angelnya Pak Ali. Nah, Pak Zul kan pasti akan aku temuin nih sebagai guardian angel, benar nggak Pak Ali? Pasti akan aku temuin. Nah, ini kan pilihannya 2 ya. Kalau nggak dia jadi agent, kalau nggak dia jadi nasabah, benar nggak? Nah, kalau Pak Zul jadi nasabah, otomatis Pak Zul tahu nih, oh iya ya, Pak Ali punya program yang sama seperti aku. Karena aku juga beli program yang sama seperti Pak Ali. Kalau Pak Zul jadi agent, Pak Zul juga tahu apa sih fungsinya agent kalau misalnya misalnya gitu terjadi musibah sama teman kita gitu. Berarti kan dia cari agentnya.
kayak gitu. Tapi yang nomor satu fungsinya adalah guardian angel ini kalau menurut aku memang benar-benar membuka pasar. Ini adalah membuka ring 3 tapi tanpa kita bersusah payah. Karena apa, Pak Ali? Nanti aku akan tanya nih selanjutnya. Misalnya Pak Ali udah kasih informasinya tentang Mbak Mirna. Nanti aku tanya, misalnya Mbak Mirna adalah mantan HRD manager di kantor Pak Ali yang lama gitu ya, misal ya. Nah, nanti aku akan tanya, Pak Ali, umurnya Mbak Mirna kira-kira berapa ya, Pak Ali? Pak Ali akan jawab kan, misal nih, umurnya 35 sampai 40 deh, Mbak. Teman-teman, apa sih yang susah dicari untuk kita bikin proposal? Itu adalah umur. Benar nggak? Karena proposal itu kalau umurnya terlalu jauh, misalnya umur 35 kita bikin proposal 40, preminya itu bedanya jauh. Benar nggak? Tapi kalau kita udah tahu umur ini kita tahu dari siapa ya? Dari Pak Ali. Kenapa Pak Ali bisa tahu? Ya Pak Ali kan temennya. Kayak gitu. Nah, terus itu kedua ya. Satu, kita tahu dia posisi jabatannya adalah HRD manager. Kedua, kita tahu usianya. Ketiga, kita tahu nih, Pak Ali, kira-kira aja nih Pak Ali. Kalau misalnya menurut Pak Ali, Mbak Mirna punya nggak sih program seperti Pak Ali gini? Misalnya. Menurut Pak Ali kan Pak Ali tahu. Karena temennya kan. Menurut Pak Ali, Mbak Mirna punya nggak? Kayak setahu aku sih ya kayaknya belum ada deh. Oh gitu. Jadi kalau nanti aku jelasin ternyata Mbak Mirna tertarik, nggak salah dong ya Pak Ali, karena kan ini ya, nggak salah. Programnya bagus. Nah, jadi teman-teman dapat 3. Karena apa? Karena semua ini valid dari siapa? Dari orang yang dekat sama kita, kayak gitu. Jadi pada saat nasabah isi guardian angel itu, nasabah secara nggak langsung juga membuka tentang siapa? Tentang orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, itulah yang kita incar kan, teman-teman. Kalau kita bilang gini, Pak Ali, aku minta referensi dong, kan ini programnya bagus, Pak Ali. Pak Ali, siapa tahu teman-teman Pak Ali ada yang mau, aku minta referensi, bisa kan ya Pak Ali? Pak Ali mau ngasih nggak kira-kira? Kalau gitu kayaknya nanti deh gue cariin deh, katanya gitu biasa. Pasti akan kayak gitu jawabannya. Pasti Mbak, akan. aku mau nanya nggak? Boleh nanya nggak? Boleh Pak Ali. Ini Mbak, ini kan kita memang tujuannya memperlebar referensi, kemudian memang ada juga orang-orang yang akan ngurusin si nasabah kita pada saat ada sesuatu yang terjadi musibah sama dia. Nah ini kan kalau Barinta ini yang lebih pertama kali diminta itu bukan keluarganya dia, tapi ke orang yang nggak ada hubungan persaudaraan, misalkan kayak adik atau kakak. Memang sih tadi alasannya kan kalau misalkan dia pergi bareng gitu kan, kalau misalkan dia rekreasi bareng terus kecelakaan kan bisa aja terjadi gitu kan. Cuman kalau kita memang tujuannya untuk referensi sih cari klien, biasanya sih mungkin kalau saya ini saya ya, kalau saya biasanya saya lebih arah ke keluarganya dulu malah gitu. Nah, saya pertanyaan gini, Barita kenapa lebih meminta data dari teman-temannya? Karena memang ini kita cari pasar, Pak. Kita cari pasar. Pada kenyataannya, sekarang aku tanya kenyataannya, begitu ada nasabah kena musibah, siapa orang pertama yang akan hubungin kita? Keluarganya dia kan. Jadi artinya keluarga nggak usah dijadiin referensi juga, dia pasti akan hubungin kita. Gitu. Tapi maksud aku gini, kalau keluarga yang dimaksud jadi guardian angel, pasar kita berkembang nggak? Enggak kan? Karena apa? Karena bisa jadi ya udahlah gitu. Bisa jadi nggak berkembang, ya udahlah gitu. Pokoknya kan dia udah punya gitu, walaupun dia memang sebenarnya dia juga bisa jadi belum punya kayak gitu. Kecuali kayak tadi saya bilang Pak Ali, kecuali kalau kita tahu nih bahwa keluarganya memang kayaknya memang bagus kayak gitu. Tapi untuk pertama aku selalu minta orang lain di luar lingkungan keluarga. Dan kalau aku ceritain kejadian kayak jalan tol Sentul Selatan, terus kejadian di Surabaya tahun 2016 ya, yang pesawat AirAsia jatuh Surabaya Singapura, itu kan satu keluarga yang meninggal kecuali anaknya yang bungsu yang di Singapura. Kalau teman-teman ingat, nah itu kan dia nggak tahu bahwa bapak ibunya punya asuransi. Sampai ini anak pulang ke Indonesia, dia nemuin surat dari asuransi. Jadi dia klaim setelah 6 bulan apa 7 bulan kemudian. Nah, belajar dari situ Pak Ali. Jadi aku ceritain, itulah yang aku ceritain kayak gitu. Tapi pada kenyataannya teman-teman, tanpa diminta pun keluarga pasti akan hubungin kita duluan.
Jadi Ya, untuk apa kita naruh keluarga di sebagai referensi? Kecuali kalau emang nih kita kan tahu ya ada nasabah kita yang aduh kayaknya gue nggak bisa sharing kalau orang-orang karena gue nggak mau ngelibatin orang lain, ya udah gitu. Tapi udah kita jelasin tapi ternyata masih kayak gitu juga, ya udahlah mau diapain lagi gitu kan. Tapi sejauh ini 90% aku minta Guardian Angel dengan aku bawain cerita seperti itu, mereka pasti kasih outsider justru. Mereka kasih oh iya ya. Karena apa? Karena memang pada dasarnya kalau kalau ada ya anggaplah misalnya ada Pak Joko gitu ya, dia kena musibah kayak gitu. Ya pasti yang orang ngubungin kita duluan adalah istrinya Pak Joko, anaknya Pak Joko, bisa jadi pamannya Pak Joko, ya kan bisa jadi mereka-mereka itu gitu. Nah, jadi bukan kita yang nyari gitu loh Pak, bukan kita yang nyari ke si Pak Joko karena musibah kita nyari siapa sih keluarganya, bukan. Jadi mereka kan pasti akan hubungin kita, benar nggak Pak Ali? Kan kayak gitu kan. Kalau misal gini, Mbak Rinta nih kayak contohnya kayak kemarin yang aku klaim kematian kayak gitu. Biarpun dia istri kedua, tapi kan itu si istri yang nyari aku, ngelaporin ke aku bahwa si bapaknya ini meninggal kayak gitu, ya kan? Nah, Guardian Angel ini emang benar-benar fungsinya kalau menurut aku adalah untuk buka pasar tapi dengan cara yang cukup elegan, dengan cara yang cukup apa ya namanya, kita tuh nggak perlu capek-capek teman-teman. Karena apa? Karena kita udah tahu namanya. Yang kedua kita tahu umurnya, yang ketiga kita tahu posisi jabatannya, yang keempat kita tahu nih orang udah punya atau belum. Karena apa? Karena pada saat nanti kita ketemu, kayak aku nih nanti ketemu Mbak Mirna, itu aku udah bawa proposal tapi nggak aku kasih lihat ke dia. Pada saat nanti aku ngejelasin repro kan aku pasti akan ngejelasin nih apa sih yang diambil sama Pak Ali kayak gitu kan, tapi aku nggak nyebutin value-nya kan, aku nggak nyebutin angkanya. Apa sih yang diambil sama Pak Ali kayak gitu. Tuh aku pasti akan jelasin ke Mbak Mirna-nya. Nah nanti kan aku akan bilang nih sama Mbak Mirna terakhirnya, Mbak Mirna, Pak Ali kan punya program seperti ini. Mbak Mirna punya program seperti ini, ada dua pilihan. Mbak Mirna jawab iya, Mbak Mirna jawab enggak kayak gitu. Nah kalau misalnya Mbak Mirna jawab iya gitu, enggak gitu. Misalnya dia jawab enggak punya kayak gitu. Mbak Mirna tahu enggak? Untuk seusia Mbak Mirna cukup menyisihkan 50.000 sehari loh untuk ngedapetin program seperti Pak Ali ini gitu. Benar nggak teman-teman? Jadi kita udah langsung nembak angkanya kayak gitu, dan kita udah tahu angkanya karena apa? Kita udah nggak ngira-ngira umurnya dia lagi. Umurnya itu kan udah diinfoin sama Pak Ali dari awal kayak gitu. Ada pertanyaan lagi Pak Ali? cukup Mbak. Ya. Karena gini loh Mbak, karena jujur saya itu di klien saya itu 70%, 80% itu dari referensi semua. Gitu. Nah, tapi kalau Mbak Rita itu lebih variatif caranya dibanding dengan saya. Kalau saya jujur, saya minta referensi itu dari keluarga terdekat dulu. Jadi benar-benar saya garap banget tuh, benar-benar saya sisir Mbak. Saya sisir itu dari orang-orang terdekatnya dulu gitu. Nah, nanti orang-orang di luarnya itu misalkan kayak sahabatnya, kayak kolega-koleganya, setelah orang-orang yang di lingkarannya itu udah habis, baru saya keluar. Oke. Ya itu juga bisa ya. Itu alhamdulillah karena apa? Karena nasabah Pak Ali baik ya, dia mau ngasih keluarganya, benar nggak? Mau ngasih orang-orang ring satunya. Tapi kan yang kita hadapin kadang-kadang nasabah ini bervariasi, apalagi kalau misalnya dia belum punya pengalaman klaim, benar nggak Pak Ali? Iya, betul. Apakah proven atau enggak, kan kita belum tahu nih, nasabah belum tahu nih. Nanti gue kasih teman gue, totalnya nggak bisa ngeklaim, gue yang kesalahan gitu, benar nggak? Iya, betul. Tapi kalau misalnya sudah ada pengalaman klaim, biasanya itu jauh lebih gampang kita minta ke keluarganya dia gitu. Betul. Nah, jadi gitu ya. Jadi sampai sini nih teman-teman, kita udah bisa punya, kayak tadi aku bilang, punya berapa sih estimasi untuk premi si Ibu Mirna? Berapa sih Ibu Mirna ini usianya berapa? Itu adalah dua kunci untuk kita bikin proposal kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah ini. Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini Pak Ben kan nanya nih. Gimana caranya? Oh, Pak Ben tadi tanya follow up ya. Nah, jadi sebelum kita follow up Pak Ben, aku akan bilang nih sama Pak Ali ya, Pak Ali misalnya. Pak Ali kan nasabah aku. Jadi Pak Ali, ini dia redaksional yang harus Pak Ali kirim ke Guardian Angel Pak Ali. Jadi
Ya kalau ini kan kita sesama teman gitu ya, jadi aku ngomong gue, tapi bisa juga diganti dengan ya dengan bagaimana kedekatannya lah gitu ya. Jadi ini gue mau minta tolong nih sama lo karena lo teman baik gue dan emang juga lo baik banget. Nah, gue mau ngasih tahu kalau gue baru ambil polis di Allianz dengan beberapa benefit. Terus karena Allianz memang care banget sama gue dan nasabah lainnya, maka setiap nasabah yang buka polis diwajibkan untuk setor 3 nama sebagai guardian angels. Dan gue memilih lo sebagai guardian angel gue nih gitu. Jadi ya itulah kita bahasnya kayak gitu ya. Nanti akan ada perencana keuangan Allianz gue yang menghubungi lo, namanya Rinta. Dan Rinta akan ajak lo ketemuan untuk menjelaskan benefit-benefit program gue di Allianz. Tolong lo terima dengan baik ya, Say, gitu. Nanti juga akan ada form yang harus lo tanda tangan, yang artinya lo sudah menerima penjelasan dari Allianz. Thanks banget karena lo sudah menjadi guardian angel buat gue. Aku tanya nih teman-teman, kalau nasabah udah ngubungin gini ke guardian angelnya, dan dia udah bikin kesepakatan sama guardian angelnya, ada kemungkinan nggak guardian angel itu nggak mau dengerin kita jelasin? Ada. Ada. Dia nggak mau dengerin kita? Nggak mungkin. Dia pasti dengerin kita, Pak Ben. Oh gitu. Dia pasti dengerin kita. Karena apa? Karena kan di sini udah dibilangin nih, nanti juga akan ada form yang harus lo tanda tangan, yang artinya lo sudah menerima penjelasan dari Allianz. Ya. Jadi dia tahu nih bahwa dia ditunjuk sebagai guardian angel, Pak Ali nunjuk Pak Ben sebagai guardian angel, Pak Ben akan aku temuin, terus apa? Akan aku jelaskan. Aku akan menjelaskan apa? Aku akan menjelaskan program yang diambil oleh Pak Ali. Tapi aku nggak akan menjelaskan angka yang diambil oleh Pak Ali. Aku hanya jelasin programnya. Programnya apa yang aku jelasin itu adalah repro. Si market survey yang aku jelasin. Isi market survey itulah yang aku jelasin. Beserta repro-nya. Kayak gitu. Nah nanti terakhirnya, begitu mereka sudah aku jelasin, mereka akan tanda tangan di mana? Di form guardian angel yang ini. Karena ini kan ada nih tanggal dan paraf penerimaan penjelasan. Ya kan artinya apa? Mereka sudah menerima penjelasan dari aku tentang repro yang diambil oleh Pak Ali kayak gitu. Udah tahu nih, oh Pak Ali ngambil seperti ini. Nah, pada saat aku ngejelasin kayak begitu, artinya apa? Artinya aku bisa buka pasar nggak ke mereka? Pak Ben, kan Pak Ali udah ngambil nih program seperti ini. Menurut Pak Ben bagus nggak sih Pak Ben? Bagus dong. Bagus ya. Bagus. Pak Ben sendiri nih, aku boleh ya nanya, Pak Ben udah punya belum program seperti ini? Belum, Pak Renta. Pak Ben tahu nggak dengan usia Pak Ben, kan aku dapat info nih dari Pak Ali kalau dengan usia Pak Ben, dapat info usianya Pak Ben. Nah, dengan usia Pak Ben cukup menyisihkan 50.000 sehari untuk dapetin program seperti Pak Ali. Beres kan? Ya, baik. Ya kan? Boleh. Nah, nanti aku boleh izin ya Pak Ben, aku kirimin tabel manfaatnya ke Pak Ben, karena apa? Aku kan udah punya nomor handphonenya Pak Ben kan? Dapetnya dari mana? Ya dari Pak Ali kayak gitu. Betul. Ya kan? Jadi apa? Jadi itulah pasar baru yang kita buka itu si Pak Ben ini, Pak Zul tadi, itu yang kita buka. Dari mana sumbernya? Dari Pak Ali. Sumbernya dari Pak Ali. Nah, nanti begitu Pak Ben buka, aku akan minta Pak Ben lagi untuk nyediain 3 nama lagi kayak gitu. Pak Zul buka, aku akan minta Pak Zul lagi untuk nyediain 3 nama lagi ya. Kan nggak habis, bener nggak? Nggak habis. Karena apa? Karena ya selalu ada orang baru lagi, tapi kita nggak perlu canvassing kayak gitu. Karena apa? Karena ini jauh caranya, kita jauh lebih, kita nggak perlu buang-buang ongkos, kita nggak perlu buang-buang waktu. Karena apa? Karena kita udah langsung tahu nih namanya Pak Ben, kita udah langsung tahu nih usianya Pak Ben, kita udah tahu nih Pak Ben posisinya adalah HRD manager perusahaan misalnya multinational company, nggak mungkin gaji itu di bawah 25 juta, paling sedikit itu 25 juta, paling enggak kita tahu nih 50.000 sehari aja dia bisa lah kayak gitu. Itu jadi ini yang aku manfaatin benar-benar. Jadi pada saat kita keluar, nggak apa-apa dia habis ongkos langsung 200.000, 300.000, tapi langsung closing kayak gitu. Karena apa? Karena kita udah dapat data yang akurat. Yang ngasih siapa? Yang ngasih nasabah kita sendiri kan gitu. Betul, ya. Betul. Nah, terus ini yang tadi ditanya sama Pak Ben. Ini adalah WA aku ke Guardian Angel, nasabah aku namanya Farida. Di sini
Pak Ben bisa baca ya, Assalamualaikum, selamat pagi Juan, perkenalkan aku dengan Rinta. Dia udah tahu Rinta itu siapa. Rinta itu adalah agen asuransinya Farida. Dapat nama Juan dari Farida. Oh ya Mbak, tadi Farida udah bilang, enak nggak? Aku tanya. Enak. Bagus, Kita bagus. cuma masuk cuma untuk memperkenalkan diri, udah gitu doang. Kita masuk cuma untuk Kenapa Pak Ben? Jadi nggak langsung dihubungi ya? Enggak. Jadi yang hubungin Juan itu adalah Farida, bukan aku. Aku nggak akan hubungin Juan selama Farida belum hubungin Juan, kayak gitu. Dan ini aku kejar bener Faridanya. Mbak, ini harus aku cepet-cepet submit loh, barengan sama tanda terima polis. Jadi kalau misal tanda Suaranya hilang. Hilang suara Marinta. Marinta hilang suaranya. Marinta suaranya hilang. Marinta. Ayo Marinta, hilang suaranya, lagi seru-serunya ini. Marinta Coba Pak Ben. hilang. Pak Ben coba tanya Ibu Farida. Pak Zul, boleh nggak sih saya simpulkan, jadi Guardian Angel ini sebenarnya seperti meminta referensi dari orang yang sudah buka polis sama kita gitu ya? Betul. Cuman pakai bantuan isi form gitu ya? Tapi betul, kalau Mbak. bisa jangan saudara gitu ya Mbak Mila ya? Iya betul. Mbak. Ya, Oke. setuju itu. Oke. Marinta, Kita ayo. balik lagi ke Marinta. Ini lagi seru-seru tadi keputus, hilang suaranya. Ah, itu audionya udah connect lagi. Pak Ben tadi udah sahur. Marinta, ulangi lagi tadi yang apa tadi sampai di Juan tadi, ulangi lagi. Juan. Putus. Yang ulang lagi Marinta. Bentar ya, ini dia. Bagus banget nih, aduh lagi seru terputus. Dah, ini dia. Nih, jadi aku ulangin ya teman-teman. Jadi aku nggak akan hubungin si Juan selama Mbak Farida ini belum hubungin Juan. Jadi Juan ini ibaratnya gini, aku bilangnya Mbak Farida, kan kita nyerahin polis tuh teman-teman, ada tanda terimanya kan? Ada tanda terimanya. Nah, aku bilang, Guardian Angel Form ini akan aku kembaliin ke kantor berbarengan dengan tanda terima polis. Kalau tanda terima polis nggak dikembaliin ke kantor, nanti kalau pada saat kita ngeklaim, nah itu akan ada masalah. Jadi tanda terima itu ya harus dikembaliin ke kantor gitu. Jadi dia paham nggak itu ya. Nah, sekarang suaranya ada kan ya Pak Zul? Ada bagus. Oke. Ada, Nah, Mbak. sekarang jadi kalau misalnya Mbak Farida bilang, Mbak nanti aja deh aku hubungin di rumah, ya udah aku kejar. Besoknya tuh aku langsung tanya, Mbak Farida udah hubungin Juan, udah hubungin Pak Ben, udah hubungin Pak Zul. Nah aku tahu nama-nama itu dari mana? Dari kertas Guardian Angel. Kertasnya kan udah ada di aku. Tapi aku nggak akan hubungin 3 nama ini selama Mbak Faridanya belum hubungin, kayak gitu. Makanya kenapa ini jauh lebih gampang ngerjainnya dibanding kita canvassing teman-teman, dibanding kita buka pasar baru kayak gitu. Karena apa? Ini jauh lebih gampang. Mbak Farida udah hubungin Juan dulu, makanya Juan bilang, oh iya Mbak, tadi Mbak Farida udah bilang. Oh ya udah gitu. Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak? Nah, akhirnya aku bilang, aku mau jelasin tentang tentang benefit yang diambil oleh Mbak Farida. Aku boleh minta waktu hari Rabu, hari Kamis, jam segini kayak gitu. Udah kayak begitu, langsung kayak gitu. Pasti ada penolakan dari Juan. Juannya akan, kemarin tuh Juan sempat ngomong gini, Mbak ini harus ketemu, harus ketemu. Karena apa? Kan ada form yang harus ditandatangan dan ya karena udah menerima penjelasan, Mbak Faridanya udah jelasin kan gitu. Iya sih udah jelasin gitu. Soalnya aku agak repot nih Mbak, karena aku udah balik lagi WFO, dia bilang gitu. Oh nggak masalah, nanti gini aja, Juan kantornya di daerah mana, aku yang datang ke daerah situ. Oh bener Mbak, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nah teman-teman tahu nggak, bahkan aku ditemenin sama Mbak Faridanya. Jadi aku ketemuin Guardian Angel dia, aku ditemuin sama Mbak Faridanya. Jadi kan maksud aku enak banget ini. Aku didampingin sama nasabah untuk ngejelasin Guardian Angel, untuk ngejelasin proteksi yang Mbak Farida ambil, ketemu Guardian Angelnya Mbak Farida. Nah udah aku jadi ketemu sama si Juan ini ada Mbak Faridanya, dan Mbak Faridanya ngelihat bahwa oh Juan udah terima penjelasan, dia tanda tangan, terus dia kasih nama jelas, terus ya udah dia tahu bahwa oh ya ini benar bahwa ini memang resmi dari Allianz kayak gitu. Pak Ben mudah-mudahan jelas ya.
Sangat jelas, sangat jelas. Ya. Ya kan? Nah, Jadi gitu. setelah WA tadi ditindaklanjuti dengan ini telepon langsung ya setelah. Benar. Dan jadi kita elegan Pak, bukan kita yang nelfon, tapi Ya. Mbak Faridanya yang nelfon, bukan aku yang telepon, bukan ya harus Pak Ben yang telepon Pak Zul, harus Mbak Farida yang telepon ke Pak Ben atau Pak Zul atau Pak Ali gitu, bukan aku. Karena apa? Karena tugas aku di sini hanya akan bekerja setelah dapat konfirmasi dari Mbak Farida bahwa Mbak orang-orang ini udah bisa dihubungin. Karena apa? Aku udah ngomong, oh ya udah. Enak nggak Pak Ben? Oke, ini aku Berianta, mau Ya. nanya dong. Berarti yang memberikan referensi Guardian Angel itu kan dampingin Mbak Rianta tuh. Berarti kalau dia paham dan pintar, dia bisa jadi agent dong ya? Baik, bisa. Tapi sebenarnya Mbak Eca, sebenarnya itu aku Mbak Farida itu dari sekian banyak nasabah aku, hanya dialah yang nemenin aku. Jadi aku juga nggak tahu ya gitu kenapa dia nemenin aku, tapi ya udahlah, maksud aku ya udahlah nggak apa-apa gitu. Dia sampai nanya sama aku, Mbak, kita mau ketemu Arif kapan Mbak enaknya Mbak gitu. Terus coba dulu tanya Arif bisa loh Mbak hari Kamis. Oh ya udah boleh ntar hari Kamis gitu kan. Mbak kita mau ketemu Guntur hari apa? Jadi dia yang nanyain ke aku Mbak Eca. Oke. Mungkin dia positive thinkingnya gini kali Mbak, mungkin ya. Karena itu teman dia, mungkin sahabat, dia juga pengen ada rasa aman gitu loh. Benar, bisa jadi. Supaya sahabatnya nih nggak berpikir macam-macam gitu loh. Dia tadi benar-benar punya program bagus lo dengerin, ada gue deh gitu kayaknya ya. Iya, karena kemarin juga pas aku ketemu si Juan itu, Mbak Farida tuh ngomong gini sama Juan. Tuh Juan, asuransi gue lebih bagus kan dibanding lo. Udah gue bilang lo lo ambil alian saja nanti. Secara nggak langsung bukan aku yang menawarkan, tapi Farida yang nawarin kayak gitu kan. Akhirnya aku nanya lah sama Juan, emang Juan ambil asuransi apa? Aku ambil Aksa Mbak gitu. Terus dia cerita lah, oh gitu. Terus ya aku cuma gini, tuh tanya aja sama Mbak Farida. Mbak Farida kartu rumah sakitnya berapa ini? Terus akhirnya mereka ngebandingin sendiri. Tapi ada aku di depan situ, enak nggak? Enak banget. Ya, enak. Ya kan? Tapi Mbak Faridanya nggak jadi agen, Mbak? Nggak. Mbak Faridanya udah lagi aku approach nih untuk jadi tapi dia ya kayak gitulah, anak-anak ini kan anak-anak millennials yang model-model lagi meniti karir. Kebetulan Farida ini karirnya bagus Mbak Eca. Dia buka polis aja. Di aku nih dia buka polis 2,7. Untuk bapaknya dia bukain 1,2. Untuk anak umur 29. Milenial berarti Farida ini masih muda ya? 29 tahun umurnya. Hebat ya, udah mengerti pentingnya asuransi, kan jarang ya. Nah terus dia kemarin tuh dia cerita gini sama Juan, iya Juan, lu inget kan waktu gua kecelakaan, lu tahu kan gua pasang pen itu, gua nggak diganti sama kantor gua, untung aja kantor pusat gua yang di Jepang mau bayarin gua 180 juta loh. Jadi dia semua yang cerita. Bu, enak ya, dapatnya begitu ya. Nah, enak kan kayak jadi itu maksud aku itu loh, kita nggak perlu, kita kerjanya less stress gitu, jadi nggak perlu capek-capek, apalagi sampai harus mikir ini usianya sebenarnya berapa sih gitu kan, nggak perlu. Karena apa Mbak Eca, yang kita pentingin itu pada saat kita ketemu orang baru itu adalah usia, benar nggak? Usia sama sebenarnya secara finansial dia sanggup nggak sih bayar segini, benar nggak? Nanti gua kasih premi 100.000 sehari ternyata kegedean. Gua kasih 50.000 sehari ternyata kekecilan, ternyata dia direktur, bener nggak Mbak? Tapi kalau aku udah dengar dari Pak Ali langsung, Pak Ali, Mbak Mirna itu kan HRD manager, kira-kira di kantor Pak Ali itu gajinya berapa Pak Ali? Ya 30-35 juta, enak nggak Mbak Eca? Berarti minimal kita udah kepoin sedikit ya sebelum ketemu calon nasabahnya. Benar, kita nggak perlu lagi cari di sosial media, karena apa? Karena kita langsung dapat dari narasumbernya langsung kayak gitu. Nah ini yang aku bilang, kita pakai cara elegan untuk buka pasar baru, peluang baru kayak gitu. Mbak Melva katanya Mbak Eca tambah meledak. Amin. Apalagi Mbak Eca kan banyak closingan tuh. Nah Mbak Eca bisa bilang tuh ini harus diisi kayak gitu. Karena apa? Karena ini ya itu kayak tadi tuh redaksionalnya kayak ini nih Mbak Eca. Kalau untuk pada saat kita ngomong sama si nasabah kita, nah lu nggak perlu capek-capek, gua kasih redaksionalnya, tinggal lu forward ke temen lo. Nah ini redaksionalnya. Nah sementara begitu si nasabah udah hubungin Guardian Angel, barulah kita hubungin dia, Mbak
Juan udah bisa dihubungin. Oh, oke, aku hubungin gitu. Terus Mbak, Pak Zul udah bisa dihubungin. Oke, aku akan hubungin Pak Zul. Mbak, Pak Ben udah bisa dihubungin. Oke, aku akan hubungin Pak Ben. Enak nggak? Enak. Mbak, boleh dong Mbak, form Guardian Angel-nya isinya apa sih tadi? Soalnya kelihatannya love doang tuh. Jadi ini tuh ada nama, alamat, telepon HP, nanti ada di ini. Ada apa namanya? Share screen. Emang ini nggak di share screen? Screen-nya hilang ya? Iya, cuman muka Mbak. Lah, ntar dulu. Bentar. Kenapa begitu? Di di grup Duta Wakaf aja nanti kembali. Itu. Formnya ada Iya, ya, Bu Eca. Marinta yang tadi live kayaknya. Yang dari iPad tadi tiba-tiba live. Iya, bentar ya. Karena ini ada 2 itu. Bentar. Oh, tadi aku berarti ngomong sendiri dong. Ini kalau RMR mulainya jam 4 bisa sampai beduk nih begini. Saking semangatnya begitu, bagus. Saking semangatnya bisa sampai azan. Iya. Bawa energinya, waduh hebat luar biasa nih pagi ini. Ya bukan, maksudnya ya kan itu ya Pak Ben, kita tuh harus pintar gitu. Jangan kalau aku mikir gini loh, daripada kita buka pasar ketiga canvassing terus belum tentu ini, dan udah pasti kadang-kadang kita ditolak di depan itu kan kita langsung down ya. Karena apa, langsung aduh kok kayak begitu sih, benar nggak? Nah, ya kan, jadi lebih baik kita ini aja, lebih baik kita ya udah pakai cara apa, pakai cara elegan kayak gitu. Ada sih yang bilang katanya itu Guardian Angel udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Tapi bagi aku Guardian Angel itu masih tetap masih tetap masih tetap bermanfaat kayak gitu. Karena apa, nyatanya aku dapat banyak nasabah itu dari si Guardian Angel kayak gitu. Nah, kok aku nggak bisa join ya Pak Zul? Ini dia. Bentar. Nah, ini dia. Udah join. Udah. Bentar ya, jadi aku share screen dulu. Start broadcast. Itu untuk formnya ada di ininya Tante Ana tuh di drive-nya Tante Ana ada. Nah ini Mbak, ya toolset. Nah jadi Guardian Angel itu isinya nama, alamat, telepon rumah, hubungan. Nah hubungan ini kan kayak tadi aku bilang Pak Ali, Mbak Mirna tuh apa ya? Oh HRD manager, ya udah berarti isinya HRD manager. Jadi di Guardian Angel aku itu isinya ada HRD manager, ada direktur keuangan, ada direktur operasional, ada pokoknya posisinya yang bagus-bagus lah, itu kita arahin Mbak Eca. Kita arahin, kita bilang sama dia, Pak Ali, kalau Pak Ali orang kantoran nih, Pak Ali kan kalau cuti pasti izinnya ke siapa? HRD manager. Ya udah, berarti dialah orang pertama yang tahu kalau misalnya Pak Ali sampai terjadi resiko. Pasti HRD manager pasti ada di dalam Guardian Angel. Kalau misalnya dia HRD manager, aku tanya, siapa orang pertama yang dihubungin sama Pak Ali? Itu adalah atasannya dia, ya bisa jadi CEO-nya, bisa jadi direktur operasional, bisa jadi direktur personalia, bisa jadi kalau misalnya nggak ada direktur personal, bisa jadi langsung direktur utama kan. Nah itu. Nah direktur utama, kita udah tahu lah, sama-sama tahu gajinya direktur utama itu nggak mungkin 20 juta, nggak mungkin 30 juta, paling nggak di atas 50 juta, bener nggak? Jadi kalau misalnya kita mau bikin proposal untuk direktur utama, ya kita taruh aja yang per harinya 150.000 atau enggak per harinya 200.000. Atau enggak ya anggaplah misalnya jelek-jeleknya 100.000 sehari, paling enggak 3 juta kita closing ya kan, kayak gitu. Jadi kayak gitu Mbak Ica. Nah ini dia tanda tangan, nanti dia tanda tangan nih setelah dia terima penjelasan, dia tanda tangan, terus nerima ini tulis tanggal, tulis nama, terus nanti kita tanya, balik lagi kita tanya kayak kita masuk ke Repro. Menurut Mbak Eca, untuk program sebagus ini kan Pak Ali udah ngambil nih. Nah, Mbak Eca udah punya belum? Gitu. Belum Mbak. Gitu. Oh, padahal Mbak Eca tahu nggak? Dengan usia Mbak Eca cukup loh nyisihin duit 50.000 sehari. Tapi Mbak Eca bisa dapat benefit kartu rumah sakit itu bahkan sampai 15 miliar kayak gitu. Nah, itu. Pasti nanti dia tanya, ini asuransi ya Mbak? Gitu.
Oh, kan dia udah tahu Mbak Ica. Oh, dari temennya yang Iya, referensi ya? dari Allianz. Nah, maka dari itu, jadi dia nggak perlu takut ketemu agen asuransi. Karena apa? Dia udah tahu. Dia udah tahu bahwa kita ini datang sebagai Allianz. Dia udah tahu. Jadi kita udah nggak perlu bohong-bohong lagi. Di kantor gua kan lagi ada market survey nih. Nah, kita nggak perlu bohong-bohong gitu deh. Iya, Walaupun betul. benar nggak Mbak Ica? Jadi hantu, ditakutin. Iya, iya kan. Dan kita ngurang-ngurangin dosa karena apa? Karena Iya. kita pakai bohong, pakai bilang dari kantor, padahal emang bener kan. Tapi maksudnya orang kalau kita bilang dari Vision, dari Allianz kan orang udah nggak mau nemuin nih. Iya, Susah betul. nemuin. Tapi kalau ini, lah kan gue disuruh sama Pak Ali gitu. Ibaratnya Mirna ini kan guardian angel Pak Ali. Jadi pada saat aku hubungin Mirna, Mirna udah tahu bahwa aku datang as an Allianz agent gitu. Jadi udah smooth lah kayak gitu, udah nggak perlu bohong-bohong lagi gitu loh Mbak Ica. Nah itu gitu. Terus ya udah cuma segitu aja. Jadi aku cuma kayak begitu doang. Jangan lupa dipraktekin teman-teman supaya apa? Supaya kita tim syariah tahun ini bisa meledak, bisa MDRT rame-rame, bisa MDIT rame-rame. Gitu aja. Gitu aja Pak Zul. Amin. Dinta boleh nanya. Makasih Mbak Silakan Mbak Rinta. Mila. Mbak Mila. Boleh. Ya, makasih Mbak Rinta, luar biasa loh ilmunya ya. Jadi jangan sia-siakan ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan di pagi hari ini. Nah, Amin. teman-teman juga bisa langsung print out ya Guardian Angel. Tadi saya share di grup. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi nih sama Mbak Rinta. Mumpung pakarnya hari ini all out untuk bisa kasih triksnya ya buat kita. Mila, saya Mbak Ada Mila. lagi? Ya, Pak Hengki silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rinta, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. walaupun saya udah lama nih dikasih contekan Guardian Angel sama Mbak Rinta, tapi baru sekarang dijelaskan ya Mbak Rinta ya. Gimana Ini- Pak? Ini kelihatannya kan gampang ya untuk dilakukan. Nah, yang saya mau tanya ini Mbak Rinta, so far ya rasio keberhasilannya sama Mbak Rinta itu berapa banyak? Itu untuk jadi nasabah dan untuk jadi agent ya. Nah, dan tadi juga disebutkan bahwa orang yang direferensikan itu harus mengisi form. Nah, form itu form apa itu? Jadi kan Pak Ali kan mereferensikan temannya itu kan harus mengisi form yang akan disertakan pada saat kita submit tanda terima kan. Nah, itu formnya form apa tuh Mbak Rinta? Oke. Aku jawab ya. Aku jawab dulu ya nomor 2 ya Pak Dato. Jadi formnya itu ya form Guardian Angel form ini. Jadi Pak Ali kan sebagai nasabah aku kan. Jadi dia isi form Guardian Angel. Tapi pada saat nanti aku ketemu Guardian Angelnya Pak Ali, dia harus tanda tangan di form Guardian Angel. Karena apa? Karena memang di sini ada kolom tempat tanda tangan kan, tanggal dan paraf penerimaan penjelasan. Itu. Jadi Guardian Angel Form ini diisi oleh Pak Ali selaku nasabah aku, atau enggak Mbak Ica sebagai nasabah aku. Tapi nanti orang tiga orang yang namanya tertera di sini, mereka harus aku temuin karena apa? Karena mereka harus tanda tangan di form ini karena mereka sudah menerima penjelasan. Nah, bagaimana ceritanya dia mau tanda tangan kalau kita nggak ketemu? Benar nggak Pak Dato? Betul. Itu sebenarnya jalan untuk kita ketemu. Jadi makanya kalau di form aslinya Tante Ana yang lama tuh yang dulu banget itu nggak ada tanggal dan paraf penerimaan penjelasan. Dan itu akhirnya aku tambahin. Nah setelah aku tambahin itulah akhirnya mereka pada berarti benar nih harus ketemu kan mereka tanda tangan kan, tanda tangan udah terima penjelasan kayak gitu. Nah itu gitu. Berarti harus semuanya tanda tangan kan? Orang-orang yang di tiga orang tanda tangan. Nah, satu lagi Mbak Rinta, lagi. Feedback apa yang diperoleh oleh Pak Ali ya sebagai yang mereferensikan? Nggak ada. Pak Ali ya paling cuma bilang gini, Allianz sampai segitu care-nya ya Mbak, gitu doang.
Kalian segitu care-nya ya kita diurusin. Iya Pak Ali. Karena apa Pak Ali? Kita nggak mau belajar dari, ya namanya perusahaan asuransi itu kan banyak di Indonesia. Kompetitornya banyak. Benar nggak Pak Ali? Kita carilah sesuatu yang beda dari yang lain. Yaitu apa? Kita kasih servicing. Servicing ini kita kasih yang luar biasa Pak Ali. Jangan sampai Pak Ali punya benefit di Allianz, Pak Ali punya produk di Allianz, pada saat terjadi musibah, tahu-tahu Pak Ali nggak bisa klaim atau nggak ada orang yang ngasih tahu ke saya. Saya kan ibaratnya nggak 24 jam sama Pak Ali kayak gitu. Nah sementara kalau misalnya Pak Ben, Pak Zul itu kan rekan-rekan bisnis Pak Ali. Paling nggak mereka tahu lah Pak Ali ada di mana. Paling nggak mereka tahu lah Pak Ali kenapa kayak gitu. Jadi, dan mereka tuh rata-rata pada bilang bahwa gila ya Alien sampai kayak begini ya gitu. Jadi Mbak Rinta, yang saya ambil poinnya, daya desaknya itu adalah untuk mensubmit tanda terima yang pertama. Benar. Yang kedua, menginfokan kepada keluarga nasabah apabila terjadi resiko. Benar. Nah, dan yang ketiga ini untuk memperlebar pasar kan ya, untuk Benar. Tapi dengan cara yang cantik ya Pak Datu, kita nggak perlu capek-capek. Ya itu tadi kalau aku sih pikir elah daripada scrolling Facebook, Instagram, ya kalau ketemu orangnya benar, kalau bukan orangnya yang benar. Maksudnya gini, nama Mirna itu kan banyak, benar nggak? Apalagi ini si Paling nggak nulis Mirna siapa, nama panjangnya, benar nggak? Ada Mirna di Facebook, ada 1000 Mirna kali gitu. Kita menebak-nebak yang mana yang namanya Mirna itu. Mendingan tanya ke Pali langsung. Pali, Mbak Mirna itu usianya berapa kira-kira? Nah, itu kan bikin proposal. Bener nggak Pak Ali? Jadi minimal kita dapat referensi yang udah setengah matang ya, Mbak Rienta ya. Jadi nggak mentah-mentah banget dan gitu ya. Dan dia juga tidak akan diurusin proses klaimnya kalau tidak ada form Guardian Angel kan? Iya betul. Jadi biasanya Mbak kita ngembaliin form Guardian Angel sama tanda terima itu. Nah kita kan nggak mau nih keburu musibah terjadi duluan, itu belum selesai. Nah buru-buru deh gitu. Pokoknya Guardian Angel form ini aku paling lama itu adalah 5 hari setelah kita nyerahin polis. Itu dia harus kembali lagi ke aku. Jadi aku telepon, aku WA, ayo ketemuan gitu ya. Mereka ya karena balik lagi teman-teman, karena dia tahu bahwa itu bukan untuk kita, itu untuk dia, ya dia didesek pun dia nggak marah. Tapi kalau untuk kita bisa didiemin aja sama dia, benar nggak? Cakep. Kan kita udah ngomong di awal kayak begitu kan, gitu. Pertanyaan yang pertama Mbak Rinta. Nah, untuk rasio closing, jujur nih Pak Datu, tahun lalu aku nggak ada nasabah baru. Semuanya Guardian Angel. Jadi aku tahun lalu itu kan closing 580 juta ALP ya. Itu semuanya dari Guardian Angel. Nggak ada satupun nasabah baru. Jadi emang benar-benar semua sumbernya dari Guardian Angel. Tahun 2019 itu kan aku sampai hampir 800 juta ALP. Itu yang aku cerita, satu Guardian Angel ada yang ngasih 18, itu tuh tahun 2019. Jadi emang benar-benar itu luar biasa dahsyat. Yes, deh pokoknya segar dingin. Harus dipakai nih. Kayak gitu. Jadi itu ini aku cakep banget ya. Pokoknya Pak Datuk referensi itu apa namanya yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi kerja cerdas, nggak usah pakai tenaga. Hasil maksimal. Iya. Jujur saya juga nasabah itu hampir 80% dari referensi semua, nggak bukan network yang baru-baru lagi. Iya. Gitu. Kita tinggal korek-korek aja nasabah-nasabah lama, saudaranya. Kalau untuk agent Pak Datu, aku cuma dapat 2, tapi itu pun ya balik lagi ya, itu kalau menurut aku ada Guardian Angel maupun tidak ada Guardian Angel, kalau agent ini kan balik lagi, dia melihat ini sebagai peluang atau enggak, benar nggak? Ini apa namanya bisnis ini. Kalau dia tidak melihat ini sebagai peluang, ya dia mungkin kayak begini doang atau enggak membosankan kayak gitu. Tapi kalau nasabah balik lagi, ya kalau aku sih bilang gini, Adi kan selalu bilang kalau kita tuh harus bikin taman kecil, taman indah, taman yang cantik supaya kupu-kupu mau pada datang. Ya dengan apa? Dengan jalan prestasi. Ya prestasinya kalau kita belum punya tim, ya paling enggak kita bisa bikin diri kita dulu, paling enggak MDRT, paling enggak kita capek champion, capek premier, kayak gitu ya. Dengan apa?
ya buka pasar baru terus kayak gitu. Itu Oke, kalau Mbak menurut Rinta, Ini sudah pertanyaan. terbukti ya, Mbak Rinta ya. Hmm? Kalau menjalankan Guardian Angel ini minimal dapat 800 juta ALP. Oh iya dong. Amin. Keren. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak Rinta sebelum nanti Pak Jo memberikan arahannya. Ada titipan pertanyaan Mbak Rinta. Nah, apakah form Guardian Angel ini masih bisa kita gunakan untuk klien-klien kita yang lama nih? Gimana Mbak Rinta? Jadi aku pernah hubungi beberapa klien yang lama. Memang sih itu lebih susah dibanding sama klien yang baru ya, karena apa, mereka akan bilang gini, kenapa baru sekarang kayak gitu. Nah, aku bilang iya maaf karena programnya baru ada sekarang. Nah, kenapa programnya baru ada sekarang? Karena melihat beberapa risiko musibah yang terjadi belakangan ini. Nah, Allianz mulai melek karena apa? Karena ya salah satunya adalah inputan dari dari Salesforce-nya Allianz, termasuk dari kita inilah gitu. Jadi aku bilang bahwa ini memang program baru karena apa? Karena melihat banyaknya risiko yang terjadi belakangan ini kayak gitu. Jadi kan kayak lo tahu sendiri ya gitu. Ada satu keluarga nih kena COVID, meninggal semua. Nah, terus nggak ada keluarganya yang tahu bahwa dia punya asuransi. Dan yang satu lagi teman-teman, ini nggak bohong. Kalau nggak percaya boleh tanya Pak Ali yang biasa ngurusin klaim. Pada saat kita terkena musibah, keluarga nasabah kena musibah, mereka tuh nggak kepikiran loh kita punya asuransi. Mungkin bisa jadi baru kepikiran setelah beberapa saat kemudian gitu. Nggak langsung suddenly saat itu juga 1-2 hari, nggak langsung saat itu. Karena apa? Karena mereka tuh sibuk dengan apa? Dengan urusan yang ya urusan kematian, urusan ngurusin apa namanya surat-surat kan, penguburan kan juga pemakaman kan pakai surat-surat sekarang kan kayak gitu. Jadi artinya kita nggak bisa ngarepin orang yang satu rumah dengan mereka. Makanya kenapa harus cari orang di luar rumah itu gitu. Karena apa? Karena pada saat terjadi musibah itu ya bisa jadi semua hilang ingatan gitu. Maksudnya karena terlalu fokus ke urusan musibahnya gitu. Padahal sebenarnya mungkin dia ada asuransi, ada apa kayak gitu. Biasa aku ngomong gitu Mbak Mil. Jadi emang ini program baru karena apa? Karena kita ngelihat resiko dan musibah yang terjadi belakangan ini gitu. Jadi tetap ada jalan karena apa? Karena ya dia tahu bahwa ini program baru dan dia tahu juga bahwa sekarang ini kondisi COVID ada yang satu keluarga meninggal semua gitu. Nah, kan ada kayak gitu. Jadi itulah yang kita infoin ke nasabah-nasabah kita yang lama gitu. Wow, luar biasa, Masya Allah, keren banget ya. Beda banget emang kalau yang jawab, yang bawain, yang pakarnya Guardian Angel nih ya. Gimana kalau kita sebut nih Miss Arinta itu Miss Guardian Angel. Keren banget. Ya mungkin itu aja. Baik. Ya, jadi teman-teman jangan ragu, udah terbukti nyata nih Guardian Angel ini bisa menjadi salah satu tools untuk kita gunakan pada saat kita prospek atau menggali lagi ya kebutuhan-kebutuhan referensi dari teman-teman. Mulai hari ini jangan lupa teman-teman gunakan Guardian Angel, kita role play langsung ke customer-customer kita yang lama maupun yang baru. Oke, untuk sebelum kita tutup mungkin ada tambahan arahan dari Bapak Ustadz Ilhamdi, kami persilahkan. Mbak Melva mau nanya tuh, Mbak Melva mau nanya. Oh iya Mbak, silakan Mbak Mel. Oke, off cam ya Rin. Iya Mel, gimana Mel? Sebenarnya kan kita udah dengar ini apa sering ya, cuman pertanyaan saya tadi sama dengan Pak Engki presentasi apa sebenarnya mau nanya itu tapi udah terjawab. Lalu gini, mungkin karena ketakutan aja ya memulai apa namanya meminta referensi, terkesan mindset kita bisanya aja lo nih, padahal lo meminta apa referensi dari gue gitu, maksudnya kitanya dari dalam diri kita sudah terbentuk itu ya Rin ya. Iya. Lalu pertanyaannya gini, Rin ngapain temennya gitu ya, maksudnya aku pernah praktekin lalu dia bilang Mel kan yang tahu aktivitas gue itu yang tahu apa misalnya berpergian misalnya sekeluarga kayak aku gitu loh, itu kan yang tahu malah sepupu gue atau kakak gue, bukan rekan kerja. Anggaplah aku lagi employee ini ceritanya. Gimana Rin? Mengapa maksudnya kita harus orang luar? Yes. Biasanya gue tanya gini Mel, sorry nih Mel sebelumnya, kalau misalnya kena musibah, lu ada musibah nih di rumah, gue tanya orang serumah lu fokus nyari gue atau fokus ngurusin lu?
Pasti fokus ngurusin lo kan, bener nggak? Pasti fokus ngurusin yang lagi kena musibah. Itulah fungsinya kenapa harus orang luar gitu. Harus orang luar yang hubungin kita. Karena apa? Karena bisa jadi anak kita nggak mikirin kita, anak kita nggak mikirin agen asuransinya, suami kita nggak mikirin agen asuransinya. Ya semua fokus sama yang namanya si musibah yang lagi terjadi di rumah ini gitu. Itulah kenapa kita butuh orang luar. Tapi lu nggak perlu khawatir, Mel. Orang luar ini hanya sebagai alarm buat gue, bukan sebagai penerima manfaat. Jadi orang-orang luar inilah yang akan mencari gue, atau enggak bisa jadi dia jadi pengingat buat keluarga lu juga. Petris, mama punya asuransi loh. Petris sudah hubungin Tante Rita belum? Tuh. Atau enggak, Marcel, mama punya asuransi loh. Udah hubungin Tante Rita belum? Gitu. Itulah fungsinya tuh di situ gitu. Jadi bukan apa, kenapa harus orang luar, itu karena memang pada saat kita terjadi musibah, orang tuh fokus ke musibahnya. Dia nggak fokus di luar dari musibah itu gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi pada saat kita kena musibah, ya kan bisa jadi tuh kita ngurus paralel, benar nggak? Nah, jadi nggak perlu lama-lama lah uang bisa turun atau nggak misalnya manfaat bisa keluar kayak gitu. Jadi itulah kenapa harus orang luar gitu. Nah, kenapa harus HRD manager? Ya balik lagi kayak tadi Mel, HRD manager tuh nggak mungkin nggak tahu kita kemana. Pasti dia tahu kita kemana. Karena apa? Kita ada di list employee-nya mereka gitu kan. Oh, Melva ditugasin ke, misal Melva ditugasin ke Singapura, oh Melva ditugasin ke Malaysia kayak gitu. Nah, itulah mereka yang tahu gitu. Bisa jadi pada saat kita terjadi, misalnya nih kita terjadi apa, kita nggak usah kita ngomongin kecelakaan deh, kita ngomongin kita hilang. Ya, yang tahu duluan siapa? Ya bisa jadi orang kantor, karena apa, kan kita bawa ID employee-nya kantor kan, bener nggak? Kita lah yang dihubungin gitu. Nah makanya HRD manager itu harus ada di dalam list. Aku tuh kalau untuk karyawan itu wajib. Mbak, nggak ada HRD manager loh. Terus kamu memang direkrut sama siapa? Langsung sama bosnya. Ya udah bosnya aja berarti. Beneran Mbak? Iya nggak apa-apa bosnya aja. Si Farida tadi itu salah satunya adalah direktur utamanya yang jadi the guardian angel dia. Jadi Juan itu teman trackingnya dia, teman ngebolangnya dia lah ibaratnya karena udah deket banget. Arif itu teman pengajiannya dia. Nah satunya itu adalah kan aku paksa harus HRD manager. Kata dia nggak ada HRD manager karena dia langsung direkrut sama di interview sama direktur utama. Ya udah direktur utama. Jadi ada satu tuh direktur utamanya dan aku belum ketemu karena memang waktu sebelum puasa kita mau ketemu tuh jadwalnya nggak pernah match. Tapi aku tetap komunikasi sama si Mbak ini gitu kan, kebetulan direktur utamanya perempuan kayak gitu. Itu fungsinya Mel. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, Jadi Mbak Rianta, jadi intinya adalah mengantisipasi ya kalau diri kita kena musibah, teman-teman di dekat lingkungan kita itu cepet tanggap gitu ya. Oh iya, dia tuh Eca punya asuransi itu tuh dia gitu kan. Tolong kasih tahu ke keluarganya gitu kan. Karena ini pengalaman aku juga ya Mbak Eca, aku jadi ada teman aku yang dia tinggal sendiri. Jadi istrinya itu ada di Pekanbaru, anaknya dua-duanya, kebetulan anaknya dua-duanya udah kuliah, yang satu di Jogja, yang satu di Semarang, di Undip kan. Nah, jadi dia tinggal di Palapa, di Pasar Minggu. Terus kalau menurut CCTV, kalau menurut apa namanya pembantu rumahnya, jadi dia tuh tinggal sendiri dan dia ini memang sudah kena stroke. Dia tinggal, tapi dia masih bisa jalan pelan-pelan gitu, dia masih bisa jalan pelan-pelan. Jadi sekitar jam 1:30 pagi itu dia jatuh di kamar mandi kalau ngelihat di rekaman CCTV. Nah, itu nggak ada orang yang tahu. Yang tahu itu adalah tukang sampah yang biasa ngambil sampah pagi-pagi. Kok ini bapak ini nggak keluar-keluar gitu, sementara udah teriak-teriakin gitu. Terus ininya apa namanya AC-nya hidup, biasanya AC-nya tuh jam segitu tuh udah mati kayak gitu. Nah, itu pada saat aku melayat itu yang orang-orang tanyain di situ tuh adalah Pak Leo tuh punya asuransi nggak? Nah, itu aku belajar dari situ. Oh iya, jadi sebenarnya bahkan anak sama istrinya aja nggak tahu bahwa dia tuh punya asuransi atau enggak gitu. Oh, jadi sebenarnya belum tentu loh orang yang satu rumah itu tahu bahwa kita ini punya asuransi. Kita ini kan berasumsi bahwa kita punya asuransi pasti orang serumah tahu. Itu asumsi kita kan, padahal belum tentu.
Karena kenyataannya waktu aku ngeliat teman aku itu, keluarga juga nggak ada yang tahu. 3 bulan kemudian, percaya nggak teman-teman, ternyata teman aku ini punya asuransi, memang cuma UP jiwa doang kayak gitu. Nah, itu barulah aku dihubungin sama teman-teman, sama anaknya kayak gitu, terus nanya, tante untuk ngeklaim asuransi itu caranya kayak gimana kayak gitu. Karena kan di grup kita mereka pada tahu tuh teman SMP bahwa aku tuh di Allianz kayak gitu. Nah, itu dari situlah aku belajar, oh ya ternyata memang sebenarnya belum tentu loh keluarga yang jadi guardian angel. Kalau keluarga tuh udah otomatis, tapi orang lain yang bisa akses ke kita pada saat tidak terjadi kepanikan dan tidak terjadi kesedihan kayak gitu. Tapi benar yang Mbak Rianta bilang, saya juga ada pengalaman sedikit ya, mungkin buat teman-teman yang hadir, kebetulan ada tim saya nih baru-baru BA, jadi sama. Waktu saya kerja di perbankan, nasabah saya ini usianya 60 tahun. Nah, dia itu kemana saya pindah ikut terus sampai dia usianya 70 tahun. Berarti 10 tahun dia udah kenal Eca ya. Dari Eca belum merit, sampai katanya Eca gendut, hamil, kurus lagi, gendut lagi, kurus lagi, dia ikut terus. Sama itu sama aku. Nah, sampai dia meninggal. Nah, itu seru deh. Bukan seru ya, meninggalnya tuh kasihan banget. Sama. Dia, istrinya setahun lalu meninggal, anaknya 3 di luar negeri ya. Di rumah cuman ada supir dan pembantu. Jadi supirnya bilang, mestinya Bapak jam segini udah bangun, terus nggak meninggal. Terus dia telepon saya, Bu, ini Bapak nggak meninggal, dia lebih kenal saya karena saya marketingnya, suka urusan uang-uang kan, ke rumah apa. Coba Bapak, saya suruh supirnya Bapak masuk ke kamarnya, nggak enak Bu, nggak apa-apa, karena ini udah di luar kebiasaan. Pas dilihat dia meninggal, tertelungkup di kamar mandi, kena serangan jantung, nggak pernah sakit. Akhirnya apa? Saya telepon dong ke keluarga terdekat, keluarganya telepon anaknya, semuanya di Amerika, semuanya balik. Jadi semenjak istrinya meninggal, ini Bapak kayaknya udah inilah sedih gitu ya, perusahaannya nggak fokus. Akhirnya apa? Seminggu pemakaman, saya iseng-iseng ngomong sama anaknya yang bertiga di luar negeri. Saya bilang, kamu tahu nggak papahnya itu ada dana di mana aja? Nggak tahu tante. Hah? Nggak tahu tante. Akhirnya tahu nggak Mbak Rianta? Saya yang ngasih tahu. Papa kamu ada 20 miliar di bank CIMB Niaga. Papa kamu ada 50 miliar sama tante. Oh ya tante, saya yang kasih tahu. Kalau nggak ada yang tahu loh. Akhirnya setelah saya kasih tahu, dia cairin, dibagi 3 gitu. Jadi ya, ini cerita Mbak Rianta, saya mau nambahin itu benar gitu. Saya pernah ngalamin. Bisa ditawarin tuh Bu Eca. Oh iya, lagi proses Pak Hengki. Mbak Mila. Oke, ya itu aja nih teman-teman. Jadi cukup tuntas ya, kupas tuntas nih tentang guardian angel sama question answer-nya dari teman-teman semua. Jadi jangan lupa ini kita langsung bereaksi untuk kita coba lagi nih guardian angel. Nah untuk sesi terakhir ada arahan dari Bapak Ustadz Julhandi, dipersilakan Pak Ustadz Julhandi.